Halo guys, pagi guys. Balik lagi di channel Modification. Jadi pagi ini kita mau ngebahas lebih kepada mobil. Ini ada mobil Camry. Ini ada keluhan mengenai power. Nah, teman-teman yang pakai motor kan juga adalah yang pakai mobil ya. Nah, ini kita buat belajar juga ya. Udah sering tune up motor, kita juga mesti ngerti tune up mobil juga nih. Tapi kalau mobil itu ada perbedaan. Itu mobil itu punya nama barangnya di knalpot itu namanya catalytic converter. Nah, ini karena faktor usia dan pemakaian dan segala macam, catalytic converter itu bisa kotor. Kalau kotor akibatnya apa? Tenaganya. Oke. Kalau kotor, konverter tuh tenaganya ngedrop, speednya ngedrop, getaran mesin juga ya. Getaran mesin dan bensin boros. Nah, kebetulan kemarin kita ngobrol sama dari suppliernya Modification. Modification tuh ada supplier produk mereknya A72. Wait, keren nih, A72. Jadi kita itu ngobrol selama ini kan di Modification tuh pakai part-partnya produknya A72 seperti A72 King. Oke, dibilang A72 King. Ada mahkotanya nih. Wes, kalau yang pernah ke Crown pasti paham lah ya. Nah, oke. Jadi A72 King. Nah, ini produk-produk yang sering kita pakai di Modification tuh ada engine flush, nitros yang dimasukin ke dalam tangki bensin, injektor cleaner yang biasa kita buat infus. Ini spray paint, cat semprot pun mereka ada gitu loh. Nah, chain loop, karburator cleaner, penetran yang kita sering sebut WD. Ya, WD. Kita juga ada nih dari A72. Nah, kemarin kita ngobrol, mereka juga punya part chemical untuk mobil, catalytic system cleaner. Jadi khusus untuk pembersih katalik di mobil. Nah, hari ini kita akan kasih lihat bagaimana prosedur cara penggunaannya. Kalau di India ada namanya inspektur Vijay. Kalau di sini ada instruktur Vijen. Nah, jadi ini mobil. Jadi sistemnya di apa ya, Bos? Di infus ya? Di infus ya. Di infus. Oh, boleh kita lihat barangnya ya. Jadi ini dari A72 udah ada alatnya, toolsnya. Ini infusannya. Ya, seperti infusan. Nah, seperti ini. Jangan bayangin infusan di rumah sakit ya, guys. Beda nih, ada beginian. Nah, jadi ini apa sebutannya ya? Soket, nozzle yang ini akan kita colokkan ke selang booster rem di situ ya. Oke, sebelum kita coba ini dulu. Mobil ini olinya pakai oli Penrite, Penrite Australia, oli super licin. Oke, nah kita buka dulu shieldnya. Filternya udah pakai JFC dong. Nah, jadi kita temukan dulu lokasinya booster rem. Booster rem itu gampangnya kalau kita cari dulu minyak rem. Ini minyak rem. Kalau udah ketemu minyak rem, itu udah deket sama booster rem. Booster rem itu selang hisap. Nah, ini booster rem ada selang hisapnya. Gede selangnya, guys. Ini nih. Aduh. Nih selangnya ini, guys. Tuh. Ini kebetulan klipnya udah kita longgarkan supaya ntar gampang cabutnya. Oke, kita coba langsung prosedurnya. Silakan, Bapak instruktur. Jadi selangnya udah dicabut seperti ini. Oke. Nah, nozzle-nya dipasang. Silakan Bapak. Pastikan sebelum pasang ini bersih ya. Bersih pakai karbu cleaner boleh. Oke. Jadi pastikan dulu
selangnya itu bersih. Ya, harus bersih. Nah, kalau mau dibersihkan bisa pakai karbu cleaner. Nah, dari A72 juga dong. Cerut-cerut. Oke, sip. Keluarnya bening. Ya, kok keluar hitam ngeri juga ya. Nah, Dipastiin. ini regulatornya bos ya. Regulator juga dibersihin. Untuk treatment seperti ini banyakan sih di bengkel mobil. Banyakan di bengkel mobil sih seperti ini. Kebetulan di modification sih kita banyakan main di motor ya. Hari ini sih ya buat teman-teman tahu juga yang pakai motor kan juga punya mobil. Boleh Nah, di service di modification. wes. Alatnya ada nih. Kalau ada yang mau service boleh. Ya itu ya special request ya. Oke sip. Di colokan. Jangan salah colok. Iyalah, lubangnya cuma segini doang. Widih. Itu cincin gede banget itu tuh. Lem lagi. Masuk, pastikan nih oke. Oke, udah masuk. Terus klipnya juga dipasang ke atas supaya nggak copot. Mobil dalam kondisi mati ya guys. Iyalah. Oke, kondisi mati dan mobil dalam kondisi mati dan direm tangan. Nah, ini cairannya. Ini cairannya masih baru ya. Dibuka. Mesti ada bunyinya. Kalau nggak bunyi nggak kedap ya. Mantap. Oke, letakkan di situ. Terus sekarang kita akan menghidupkan mobil dari dalam. Sorry, sebentar. Ada Bang Mamat. Ini dilonggarin. Oh, di mana? Oh, longgarin dulu. Maaf. Nah, Jadi kita regulatornya dilonggarin. ini jangan terlalu besar juga. Kurang lebih setengah ya. Setengah. Setengah ya. Ya oke, ini sih. Ini ada settingannya kalau dia nanti mau lebih banyak apa sedikit. Oke. Karena dipakai harus ada udara, ada cairan. Oke. Jadi supaya tidak banjir di situ istilahnya. oke, jadi ini banyak dikitnya tergantung cc mobil kali ya. Mobilnya Ya, kecil. sama setelan gitu ya. Oh, masalah itu ya. Jadi mungkin kalau mobilnya cc gede kita Ya lebih banyak. lebih banyak ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba nyalain. Sebentar. Ups. Bentar nyalain. Ini Camry. Beneran Camry. Oke, awalnya agak susah nyala. Wajar sih guys. RPM stabil tanpa ada engine check. Kita lihat selangnya ya. Nah, Nah, ini kan sudah ketahuan ya guys. Tadi kalau saya setel ini nih ketahuan nih dari sini nih. Banyak apa sedikit dia nih. oke, teman-teman bisa lihat ya aliran chemicalnya cairannya ini dari botol ini. Nah, ini di sedikitin kan. Oke, ini keluarnya pelan-pelan ya. Ya. Nah, kita lihat cairannya ini berjalan menuju selang vakum. Kebetulan mobil ini juga ada pakai action wire sih. Tuh biru-biru tuh kelihatan di tiap kuilnya. Ini kalau di Akhirnya kita sambil mainin RPM ya. RPM-nya 2000 sampai 3000. Oke, jadi gasnya itu dimainin di RPM 2000 3000. Coba. Boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Dalam prosesnya ini mobil akan sedikit bergetar. Ya karena ada benda asing masuk ke dalam pembakaran. Tapi tentunya ini bukan benda asing berbahaya ya.
Nah, yuk kita lihat dulu yuk di knalpotnya seperti apa kurang lebih. Oke. Oke, silakan. Coba silakan digas. Jadi di knalpotnya ada keluar asap putih. Keluar asap putih dan seperti air. Ada kayak tetesan air juga. Baunya ini agak-agak pedes. Pedes di hidung dan pedes di mata juga, guys. Makanya kagak mau deket-deket. Ini kita lakukan sampai kapan ya? Sampai habis ya. Jadi satu botol untuk satu sesi ya. Nah, mobil tetap digas di RPM 2000-3000. Oke, kita coba setel yuk. Ini kalau setelannya dibesarkan, efeknya akan lebih cepat aliran chemicalnya. Tuh. Sampai di depan pun tercium bau knalpotnya. Baunya pedas dan asapnya putih. Oke Pak, udah habis. Nah, terlihat di sini cairannya sudah tidak ada yang mengalir lagi. Artinya cairannya sudah habis. Kalau sudah habis, cairannya sudah kosong, matikan. Oke, cairan sudah kosong, kita matikan mobil. Untuk kita pasangkan lagi selangnya ya. Apa satu kaleng aja cukup? Cukup ya. Kalau Sesi kecil, ya boleh satu mobil satu kaleng boleh. cc kecil satu mobil satu kaleng. Kalau ini andaikan mobil ada terlalu tua, boleh nggak sih kita pakai dua kaleng? Dua kaleng, saya rasa satu kaleng aja sudah terasa ya. Satu kaleng terasa. Paling dia biar pakai dulu kira-kira sebulan atau RPM di 10.000 baru sekali lagi. Oke. Jangan langsung pakai dua. Oh, jadi jangan langsung Di- pakai dua kaleng. di Katalitik knalpot itu saringan seperti laba-laba dia. Ya. Jadi kita kan bersihnya yang pelan-pelan, kalau kerak ada di situ langsung kita kasih bersih kan susah. Kalau dulu knalpot bersihkannya itu dibelah. Kalau sekarang mana bisa knalpot dibelah. Oke. Jadi memang cairan-cairan begini dia sini. Oke, jadi kalau pakai dua kaleng boleh aja, tapi diberikan jeda waktu. Mungkin ya 5.000 kilo atau 10.000 kilo lagi ya. Kita pakai lagi chemical ini, kita lakukan prosesnya. Terus sekali proses kurang lebih sekitar 200.000 Pak ya? Di sekitar 200 ribuan ya Pak ya? Oh, 200 sampai 250 ribuan ya. Mungkin tergantung mobilnya juga guys. Nah, karena tergantung mobil, tergantung tingkat kesulitan untuk melakukannya. Betul Pak ya? Nah, kebetulan ini Camry cukup gampang sih. Booster remnya kelihatan guys. Nah, sekitar 200 sampai 250 ribuan sekali lakukan. Dan
kalau zaman dulu, Harga relatif ya. Ya. Karena masing-masing bengkel masing-masing. oke, dibilang harga relatif, tergantung bengkelnya gitu loh. Tapi kisaran kurang lebih begitu-begitulah, nggak jauh beda. Anyhow, berapapun harganya, rasanya sih benefitnya sesuai lah dengan penggunaan mobilnya. Misalnya dalam setengah tahun sekali pakai chemical ini seharga 200 ribuan, ya itu masih lebih sedikit daripada setangki bensin ya. Itu sangat wajar lah. Kalau zaman dulu catalytic converter itu dibersihinnya itu dengan dibelah. Nah, kalau teman-teman mau cek isinya catalytic converter seperti apa, bisa browsing juga di Google barangnya seperti apa. Ya, jadi kalau zaman dulu itu bersihinnya itu dengan cara dibelah. Nah, kalau dibelah-belah itu hari ini tuh agak susah, repot, makan waktu dan biayanya cukup besar. Jadi kita pakai chemical ini aja guys. Kurang lebih hanya 15 menit selesai. Oke guys, sementara ini dulu mengenai prosesnya. Hasilnya sebentar lagi kita akan coba tes. Nanti kita akan sharing lagi hasilnya. Oke guys, kita langsung tes hasil dari penggunaan catalytic cleaner. Jadi ini tadi nyalain mobilnya, awalnya itu agak sedikit orang bilang sedikit berbet. Rasanya sih wajar, karena dalam ruang bakar itu masih agak sedikit lembab ya guys. Nah seperti itu. Dan saat mobilnya udah nyala, berbetnya itu hanya nggak nyampe 5 detik lah ya, sebentar banget sih. Jadi setelah mobilnya itu nyala, getaran mobilnya itu lebih halus guys. Berasa banget lebih halusnya, berasa banget. Nah terus ini secara powernya beda ya. Powernya beda loh. Ini secara power beda. Bedanya cukup terasa loh ini. Signifikan. Jadi secara suara mesin, getaran lebih halus. Ya, powernya beda guys. Jadi untuk speeding, untuk akselerasi, biasanya mobil akan agak sedikit bergetar ya. Nah ini masih ada getaran, tapi raungan itu lebih halus, jauh lebih halus. Ya tadi memang disarankan kalau habis melakukan catalytic converter cleaning ini, setelah lakukan itu mobil jangan didiemin, jadi mobil dibawa jalan aja. Jadi untuk menghabiskan sisa-sisa yang masih tersisa. Oke, jadi ini lebih halus, suara mesinnya lebih halus, getarannya dan powernya pun bukan nambah tapi lebih tepatnya terpulihkan. Ini belum sempat dites untuk top speed aja. Ini baru di sekitar jalan-jalan di Gading Serpong. Mungkin nanti kita akan tes
di tol Cipali ya, sekalian jalan-jalan. Oke guys, rasanya itu dulu video kali ini. Semoga cukup dapat membantu kamu untuk merawat kendaraan kamu, memperpanjang usia kendaraan kamu, memperhemat konsumsi bahan bakar kamu, memperkencang larinya mobil kamu, memperhalus suara mesin kamu. Oke, jadi kalau yang udah pakai knalpot racing ya pasti terdengar lebih gurih-gurih. Ya oke, rasa itu dulu. Pantau terus, ikuti terus Instagram, Facebook, dan YouTube yang Modification Zone untuk review-review produk lainnya, produk motor, produk mobil, mungkin juga produk pariwisata kalau kita lagi jalan-jalan. Oke, thank you guys.